Hello hospitable people, ketemu lagi di channel A Pictures untuk segmen hospitality. Masih bersama Mas Aji dan saya, Mas Haryo. Mungkin kalau kemarin namanya, kalau kemarin namanya Bayu, tapi kayaknya kurang menjual gitu. Terlalu banyak orang namanya Bayu ya. Jadi silakan teman-teman atau hospitable people di rumah bisa manggil saya dengan nama Haryo. Hari ini kita akan bahas lagi lebih lanjut dan meneruskan pembahasan kemarin seputar hospitality. Mau tahu apa? Check this out. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mas Haryo. Mas Haryo gimana? Alhamdulillah sehat banget. Sehat ya. Semoga teman-teman semua juga sehat ya. Yes. Kalau kita boleh flashback sedikit ya, kita mau reminder tentang apa itu seks. Oke. Ini sex in the good way nih. Ya, jangan kotor dulu pikirannya. Mungkin Mas Aji bisa menjelaskan apa itu seks, Oke. Mas? Kita di channel Hospitality, di mana kita membahas tentang keramah tamahan orang. Itu jangan pernah dilupain. Terus orang yang ramah tamah itu biasanya selalu memberikan service excellence atau pelayanan yang terbaik kepada siapapun. Siapapun itu bisa teman, siapapun itu bisa atasan, bisa dosennya, bisa gurunya, orang tuanya apalagi. Nah, jadi kalau kita bicara tentang service excellence ya kita bicara tentang sebuah pelayanan yang prima, pelayanan yang baik. Itu sih sebenarnya sedikit review di situ. Oke. Mungkin ada sedikit yang menarik nih dari pembahasan kita sebelumnya nih Mas. Seputar tentang perbedaan es teh dengan iced tea. Oh iya, di itu cukup menarik ya. Ternyata sebuah kata bisa merubah harga jadi 3 kali lipat. 3 kali lipat lebih mahal. Es teh di warteg 3.000, iced tea 15.000. Nah, itu sebenarnya apa sih penyebabnya? Mungkin boleh di-reminder dikit, Mas. Kita mulai dengan analogi warteg dan restoran 5 star. Ya, kalau kita sebelumnya kita nggak mendiskreditkan, tidak merendahkan warteg sama sekali. Tapi begini analoginya, ketika orang masuk ke warteg, ya sesimpel sudah ada banyak makanan, tidak ada menu disajikan gitu ya, tinggal pilih nasi, telur, tempe misalnya, sama es teh gitu ya. Nah kalau kita masuk ke resto, itu kan dari depan kita sudah disambut misalnya sama greeter, terus kemudian kita diantarkan ke kursi. Kursinya ditarik untuk memudahkan kita duduk, misalnya waiters melakukan itu, terus kemudian menunya diberikan. Nah, bagian-bagian dari masuknya kita ke restoran sampai kita duduk, sampai kita pulang, sampai kita masuk mobil lagi, itu bagian servis tuh. Nah, sebuah resto yang ada servisnya itu jangan pernah takut untuk memberikan harga yang mahal sebetulnya, karena memang pembedanya di situ. Yang membedakan restoran, iya dong ya Mas ya. Misalnya kamu ke warteg, kamu udah tahu kan, nggak akan ada banyak interaksi. Yang jual ya yang melayani. Kalau ini kan beda kan, yang masak beda, yang melayani beda. Nah itu ada service terbaik yang diberikan kepada tamu. Secara psikologis soalnya tamu itu kadang-kadang pengen datang ke sebuah resto mewah atau hotel mewah atau jalan-jalan ke tempat yang mewah, itu hanya untuk dilayani Mas. Katakanlah kamu kesepian di rumah, kamu tinggal sendiri di rumah, kamu makan sendiri, mandi sendiri, nyuci sendiri, kasihan sih sebenarnya. Cuman banyak kan orang yang kayak gitu kan, banyak orang yang kayak gitu. Terus kemudian saya mau mereward diri saya dengan makan di restoran mahal, nggak peduli harganya, saya harus bayar 1 juta 2 juta sekali makan, tapi saya dapat pelayanan yang terbaik, saya dilayani. Nah itu kuncinya sebetulnya. Jadi jangan pernah takut memberikan harga yang mahal untuk sebuah servis, karena itu semakin semakin penting dalam sebuah industri hospitality. Jadi sebenarnya ada nilai tambahan atau added value ya di dalam situ ya, sehingga harganya bisa bukan hanya sekedar es teh gitu ya, tapi dibalut dengan hal-hal seperti itu. Betul. Sehingga harga yang lebih mahal, bener juga sih. Itu kan intangible asset kan istilahnya. Betul. Aset yang tidak bisa dihitung, berwujud, tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Bener. Nah kalau kita bicara masalah pelayanan yang tadi, apa di bidang pelayanan itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan, Mas? Sebetulnya semuanya harus diperhatikan sih Mas. Kalau dalam hospitality itu ada teknik dasar atau ilmu dasar banget, basic tuh namanya grooming and greeting. Grooming and greeting itu seharusnya dipunyai sama semua orang.
tapi banyak orang yang nggak bisa mengaplikasikan. Kita ambil contoh misalnya security, Ya. gitu ya. Security itu dulu tugasnya apa? Boleh Mas Bayu jawab dulu deh. Dulu nih ya, Tahu kalau kita saya ya. lihat security apa Iya. tugasnya? Tahu saya cuma mengamankan Parkiran. Gedung. Ya, gitu sekedar ya. itu aja lah Oke. ya. Mas pernah datang ke beberapa bank besar dewasa Oke, ini? pernah. 2-3 tahun belakangan lah. Kayak misalnya ke BCA atau misalnya ke Mandiri atau bank besar lah ya, bank besar swasta atau himbara lain gitu ya. Oke. Kalau Mas habis parkir terus kemudian masuk ke dalam banknya, security pasti melakukan Oh, sapaan. iya. Contohnya misalnya dia melakukan greeting dengan tangan begini ya, Iya. atau misalnya begini, selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu. Oh, iya, Nah iya. itu dia yang tahapan servis tuh mulai dari situ. Kemudian Mas udah ditanya lagi nih, ada perlu apa Pak? Apakah ke lantai betul. 1, ke lantai 2, bikin tabungan atau mungkin ketemu bosnya? Nah security dari depan pun tuh udah harus tahu tuh, saya harus memperlakukan tamu yang ini dengan tujuan ini supaya dia tidak ngantri lama di bank, tidak campur dengan nasabah lain. Iya. Saya harus bawa dia kemana. Nah itu harus proaktif dari situ. Harus udah berani senyum. Sekarang saya tanya deh Mas, senyum itu gampang nggak sih? Untuk sebagian orang mungkin mudah, untuk sebagian orang mungkin susah. Harusnya semua orang bisa senyum ya. Sebenarnya bisa. Tapi ternyata banyak banget orang yang nggak bisa senyum kan. Di situ yang di episode pertama saya sempat bilang bahwa Indonesia itu negara yang amat sangat ramah tamah, dikenal di dunia. Tapi kok sayangnya makin banyak orang yang susah senyum. Saya nggak bisa nyebutin di mana profesinya apa, tapi saya yakin pasti banyak Mas Bayu atau mungkin teman-teman Mas Bayu di luar atau mungkin pemirsa yang nonton nih ya, pasti sadar banyak orang yang makin susah senyum. Dasar pelayanan dalam industri hospitality itu Mas Haryo, yang paling penting itu adalah nomor 1 tuh grooming dan greeting. Itu ilmu dasar banget. Jadi kalau ada training tentang hospitality, sekalipun untuk direktur atau manajer, percaya nggak percaya, itu orang tuh cuma disuruh senyum Cuma salam senyum? aja. Senyum, salam, terus sapa, sopan dan santun. Oke. 5 elemen S itu tuh ada di dalam service excellence yang Seks yang kita tadi bahas ya. Oke. Jadi memang kalau bicara service ternyata dari level bawah sampai level atas itu harus bisa senyum, berpenampilan baik dan harus bisa ramah sama orang. Dalam industri hospitality sebutannya sequence of service namanya. Sequence of Service. service. Saya lupa persisnya ada berapa poin. Kalau nggak salah sampai 10 atau 12 poin gitu. Hal yang harus dipunyai oleh waiters di resto. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang boleh dipakai apa, yang nggak boleh dipakai apa, yang boleh dilakukan apa, yang tidak boleh dilakukan apa. Bagaimana servis tamu dari kanan atau dari kiri. Bagaimana naruh cangkir. Bagaimana naruh gelas lain. Air putih dulu atau air yang diorder dulu yang dikasih, itu semuanya tuh ada dalam tata ulang Ada ya? service. Ada. Nah itu bicara tentang waitersnya misalnya. Waiter. Bicara tentang manajer restonya atau owner resto deh atau owner hotel nih. Oke. Ada komplain dari customer, dari tamu. Kebanyakan biasanya sudah didelegasikan sama bawahannya lah ya. Tahu nggak kalau misalnya ya, kalau seorang owner, seorang pemilik bisnis dalam industri hospitality itu ada kalanya banyak yang harus turun langsung ke ke tamu yang komplain ya. Tapi memang level komplain itu juga banyak Beda, sih, iya, beda. benar. Cuma maksudnya gini sih, tatap muka yang diiringi dengan salam, sapa, senyum, sopan, santun, terus magic word kayak maaf dan terima kasih yang diberikan sama owner resto ketika terjadi komplain misalnya, itu sangat bisa mengademkan suasana Menetralisir. panas yang dipunyai sama customer tadi gitu. Jadi levelnya emang banyak. Dari dasar grooming, dasar greeting, sampai ke handling komplain, terus dari level bawah seperti security, terus waiter, terus bosnya. Yes. Ya amat sangat luas dan mungkin kita bisa bahas itu di next episode yang lainnya sih ya. Gitu. Nah, gambarannya lebih kurang dunia service tuh begitu Mas Haryo. Mungkin tadi saya mendengar ada istilah-istilah yang mungkin saya nggak awam ya gitu dengarnya, kayak seperti
grooming gitu. Grooming tuh maksudnya gimana? Mas bisa dikasih tahu sedikit? Oke, grooming Apa itu sebenarnya lebih kepada penampilan diri. Oke. Jadi penampilan diri kita yang di dalam dan di luar. Mas Haryo pakai jas. Yes. Mas Haryo pakai baju yang bagus. Sama ini. Oh iya, sama. Ini kayak anak kembar kita. Jadi- Oke, lanjut Mas. Jadi misalnya orang bisa pakai pakaian dengan amat sangat baik di depannya, tapi kemudian susah senyum. Oke. Nah itu dia nggak well groom namanya. Oh. Jadi well groom itu adalah perpaduan serasi antara yang orang itu punya sifatnya dari dalam, inner beauty lah ya. Oke. Kalau orang kebanyakan bilang, sama apa yang dia punya ketika dia berprofesi itu harus match. Jadi Oke, punya inner oke. beauty dan pakaian yang sopan sesuai profesi yang dijalankan, khususnya dalam bidang-bidang yang melayani tamu tadi. Ya kan nggak mungkin mas bos deh Oke. di restoran, mas Ya, bos di ya. hotel. Amin. Terus mas bisa nih ngomong ke karyawan, kamu harus senyum, sapa, salam, bla 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 bla. Kalau ada tamu harus bla bla bla, handling kamu harus begini gini. Trainingnya tiap hari mas. Tiba-tiba suatu saat ada komplain besar. Kamar yang di tempat kamar hotel tempat tamu di hotel yang mas menginap, misalnya ada serangga deh, dia benci banget sama serangga gitu. Terus dia bilang sama manajernya, saya mau ketemu ownernya. Tiba-tiba mas ngadepin dia pakai celana pendek, pakai kaos misalnya. Iya. Boleh atau enggak? Ya aneh sih. Aneh. Boleh sih boleh. Boleh ya. Cuman ya. aneh. Nggak ada larangan, tapi ya aneh aja. Itu yang saya maksud. Jadi well groom itu adalah sedarurat apapun keadaan, misalnya mas lagi tidur tiba-tiba ada keadaan kayak gitu, ya harus ganti baju, Oh, harus wangi, oke. harus rapi, harus memantaskan diri. Itu Jadi grooming ini bagian dari service pasti sebenarnya. ya? bagian dari hospitality, bagian Oke. dari service, bagian dari dunia pariwisata. Yes. gitu. Kalau tadi Mas Aji sudah bicara tentang service restoran, service hotel, Oke. ya. Ada beberapa lagi sih service itu di bidang hospitality. Rumah sakit ada. Rumah sakit ada, Terus tour and travel. tour and Itu travel. juga, Oke. pernah dengar tour guide ya? Yes, Tour yes. leader. Ya. Itu juga kan memberikan servis kepada tamu wisatawan mancanegara ataupun asing. Kalau seperti tukang parkir, apakah itu saya termasuk servis? Saya nggak paham nih. Tahu ada manajemen security parkir dan sampai ke cleaning service yang namanya ISS. Oh, ya. Kenapa dia besar? Dia bisa besar karena dia memberikan pemahaman dasar tentang hospitality ini, tentang service sebelum mereka terjun ke lapangan. Itu yang membuat dia dipercaya sama banyak korporasi untuk bekerja sama. oke. Nah, itu yang artinya tukang parkir, terus kemudian cleaning service, kemudian office boy, security tadi udah kita bahas ya. Itu semua bidang itu ternyata butuh mas. Direktur juga butuh yang namanya service excellence kepada karyawannya, bahkan Iya, kepada iya. partnernya, kepada kliennya butuh. Jadi memang kalau di saya industri apa aja, semua industri itu perlu hospitable people, harus menjadi hospitable people. Itu semua mas. Mau kamu tukang kayu sekalipun, tukang bangunan, itu harus kayak gitu. Cuman yang kan kita bahas di sini industri yang memang Pariwisata benar-benar ya, bisa mungkin kita ya. lihat. Ya pariwisata lah Iya. ya tour and travel tuh ya, Yes. tadi udah saya bahas juga. Lebih kurang gitu sih. Cukup menarik nih ya pembahasan kita kali ini seputar tentang bagaimana servis baik di bidang hospitality di bagian apapun ya. Tadi kita udah bahas masalah servis di resto, servis di hotel, Perbankan. perbankan dan berbagai macam hal lainnya. Yang saya agak penasaran nih, mungkin bisa kita bahas selanjutnya adalah servis di tour and travel. Oke, tour guide ya. Tour guide. Tour leader. Saya punya cita-cita sebenarnya dulu jadi tour guide. Oke. Benar, karena enak banget, bisa terbang, Oh, bisa. iya. Gitu. Saya Cuma- punya banyak teman mas kalau mau di sana mas. Boleh lah, kenalin ya. Gak usah digaji tapi ya. Ah ya. Soalnya kan lagi pandemi. Gak ada duitnya. Ya berat juga Buat mas. belajar lah ya. Oke, mungkin semakin seru selanjutnya ya. Maka dari itu buat hospitable people semua, tetap tonton channel ini karena akan kita bahas lagi selanjutnya tentang tour and travel dan berbagai macam hal lainnya seputar dunia hospitality. Jangan lupa buat teman-teman yang mau bertanya apapun tentang hospitality, boleh komen di channel kita di Up Pictures dan juga jangan lupa subscribe. Itu mas ya. Betul. Oke. Wajib. Ketemu lagi di episode selanjutnya bersama saya Mas Haryo dan Aji.
Oke, sampai ketemu. Bye bye.